Bonus Capture 6. Alicia merapikan barang-barang yang tertinggal. Hari ini adalah hari terakhir Gali berada di rumah sakit. Dokter sudah memberi izin lelaki itu untuk melakukan rawat jalan. Keinginan untuk sembuh cukup besar, sehingga membuat perkembangan kesehatan Gali cukup pesat. Wajah dingin Alicia tampak terlihat. Bukan dia tak senang melihat kondisi putranya membaik, tetapi ada perasaan tak rela jika Gali benar-benar ingin mencari Velo ketika lelaki itu sembuh. Bahaya pasti akan terus mengintai. Gali, kamu tentu tahu jika keluar dari rumah sakit bukan berarti kamu sembuh. Kamu masih harus melakukan serangkaian dan terapi untuk mengobati kanker itu. Alicia mengingatkan. Dia ingin agar Gali mengulur waktu untuk menemui Velo ke kediaman Alvaro. Hubungannya dengan Gali sudah membaik. Jika Velo mengatakan hal sebenarnya, maka Alicia yakin jika Gali pasti akan sangat kecewa kepadanya. Aku mengerti, ibu tidak perlu cemas. Aku akan rutin melakukan terapi dan pengobatan sesuai anjuran dokter. Alicia tak lagi mengatakan apapun. Untuk sementara mungkin dia masih bisa mengendalikan Gali. Tetapi perempuan parubaya itu tak yakin akan bisa melakukan hal yang sama di waktu lain. Hari terus berlanjut, sembari menahan rasa rindu karena tidak tahu bagaimana cara menghubungi Velo selain mendatangi ke rumah Alvaro. Gali juga disibukkan dengan berbagai macam terapi untuk fokus pemulihan kemampuan fisik serta motorik. Koma selama 8 bulan lamanya bukan waktu yang sebentar. Gali harus bersabar demi memperjuangkan cintanya kembali. Memilih pulang ke rumah pribadinya bersama Alicia. Gali menatap kondisi rumah tak jauh berbeda dengan 1 tahun lalu sebelum terjadi kecelakaan. Namun, suasananya tentu sangat berbeda. Tak ada keceriaan dan kehidupan di sana karena Velo tak lagi bersamanya. Setiap sudut ruangan memberikan kenangan-kenangan indah bersama Velo, entah itu candaan ataupun obrolan random, yang membuat mereka bisa tertawa lepas tanpa beban. Gali merindukan itu. Ibu, aku naik ke kamar dulu. Gali berpamitan. Dia tak lagi menggunakan kursi roda. Kakinya sudah bisa berjalan normal setelah berbulan-bulan melakukan fisioterapi di rumah sakit. Anggukan dilakukan Alicia sebagai tanggapan. Perempuan itu memilih duduk di sofa sembari memperhatikan setiap jengkal sudut rumah Gali. Yang dindingnya dipenuhi foto-foto Velo. Dia menggilang ringan, sebutin apa putranya sampai-sampai melakukan semua itu hanya demi seorang wanita. Alicia mulai menyadari satu hal. Sepertinya rencana memisahkan Velo dan Gali benar-benar mengalami kesulitan atau bahkan mustahil terjadi. Ketika waktu malam tiba, Alicia datang ke kamar Gali, mengetuk pintu kamar putranya. Masuk saja ibu. Alicia tak lagi bertanya, langsung masuk ke dalam. Tanpa di sana, Gali sedang berselonjor sambil bersandar pada kepala ranjang. Baru kali ini Alicia masuk ke kamar putra. Kondisinya hari sama, bahkan jauh lebih parah. Di dinding yang seharusnya dibiarkan kosong, banyak sekali menempel foto-foto Gali dan Velo dengan berbagai pose. Dan saat ini, putranya itu juga terlihat menggeser galeri ponselnya yang berisi foto-foto Velo. Wajah serius Velo, wajah jutek, muka bantal, dan malu-malu kucing. Semua dibidik tanpa sepengetahuan Velo. Istriku cantik kan? Tanya Gali retoris. Alicia tak menjawab. Lagi-lagi di kepala Gali hanya ada nama Velo. Dia bukan hanya cantik wajahnya, tetapi juga hatinya. Ucap Gali menakjubkan. Tapi kenyataannya dia meninggalkanmu. Ingat itu. Gali tersenyum. Tidak masalah, aku akan menjemputnya lagi. Maka kamu tidak mencoba membuka hati untuk perempuan lain. Paling tidak, perempuan yang tak memiliki masalah pada keluarganya. Hidupmu akan jauh lebih tenang. Alicia menyarankan yang membuat kening Gali mengernyit. Ibu menyarankan apa? Tanya Gali kemudian. Lupakan Velo. Ibu bisa mencarikan wanita yang layak bersanding denganmu. Lalu, aku menjadi pria pecundang yang lepas tanggung jawab terhadap anak dan istriku? Gali tak menyangka Alicia bisa bicara begitu, padahal dulu ibunya itu pernah mengalami hal yang sama dengan Velo. Ibu, aku beritahu satu hal. Andai aku mati pun, yang aku pikirkan adalah nasib putriku. Aku yang menginginkan anak dari Velo. Dan sekarang ibu justru memintaku untuk lepas tanggung jawab. Bagaimana bisa ibu memiliki pikiran sepicik itu? Alicia mengeram. Semua itu ibu lakukan demi kebaikanmu. Tidak ada seorang ibu yang menginginkan anaknya tidak bahagia. Dan aku bisa bahagia jika berkumpul kembali bersama anak dan istriku. Gali menyela. Ibu, aku bukan lagi pria remaja yang sedang berpetualang cinta. Tapi aku adalah seorang suami sekaligus ayah yang sudah memiliki tanggung jawab untuk membahagiakan keluarga kecilku. Aku tidak ingin anakku memiliki nasib yang sama denganku. Ibu pernah merasakan menjadi orang tua tunggal meskipun masih memiliki suami kan? Seharusnya ibu mendukungku untuk tetap bersama Velo sambil membesarkan anak kami bersama agar tidak kekurangan kasih sayang. Bukan justru menyuruhku menikah lagi. Alicia tersentak. Gali selalu membalikkan perkataan Alicia dengan pertanyaan yang menyudutkan. Andai aku mati pun, yang aku pikirkan terlebih dulu adalah nasib keluargaku, Velo, putriku, dan ibu. Bukan yang lain. Mata Alicia berkaca-kaca. Semua yang dikatakan Gali benar adanya. Gali bukan lagi pria bebas yang bisa membuka hati untuk wanita lain, sementara ada istri dan anak yang harus diperjuangkan. Namun, lagi-lagi ketakutan akan kejadian yang sama terulang lagi membuatnya lebih takut kehilangan Gali daripada cucu dan menantu.
Tapi mereka yang membuatmu begini, kamu juga harus mengingat itu. Gali menggeleng. Bukan mereka yang membuatku begini. Semua terjadi karena salahku. Aku hanya sedang menerima hukumanku di masa lalu. Hanya saja, Tuhan menghukumku lewat tangan Alvaro. Ibu, mereka sebenarnya bukan orang jahat. Aku sudah berbaikan dengan Alvaro, jadi ibu bisa tenang. Tidak perlu mencemaskan apapun. Hingga hari itu tiba, yaitu di mana Gali sudah jauh lebih baik, merasa tak tahan lagi untuk menunggu lebih lama. Dia memutuskan untuk bertandang ke kediaman Alvaro. 1 tahun lebih menghilang dari hiruk pikuk dunia, lalu kehilangan apa yang sudah menjadi tujuan hidupnya bukanlah hal yang mudah. Gali harus menyetok kesabaran berkali-kali lipat untuk menahan diri, menunjukkan dirinya pada semua orang yang sampai dia benar-benar siap. Tangannya terulur untuk mengetuk pintu rumah kediaman Alvaro. Rumah yang sama di mana dia pernah mendapatkan pukulan atau pengusiran secara tidak hormat. Rumah yang sama di mana dia bisa mengingat masa lalu setelah bertemu dengan perempuan yang pernah disukai. Belum 3 kali tangannya mengetuk pintu tersebut, nyatanya sudah ada yang membuka dari dalam. Entah ini kebetulan atau memang sudah merupakan skenario Tuhan. Di depan Gali sudah berdiri Alvaro dan Zizi yang seperti hendak keluar menghadiri sebuah acara. Jelas saja mata Alvaro dan Zizi membelik seketika melihat sosok yang dinyatakan meninggal 1 tahun lalu tiba-tiba berdiri tegap di depannya. Kau? Gali tersenyum seraya mengangguk. Hai kakak ipar, apa kabar?